5 fucking tips on how to mastering a slider in 3 fucking minutes. My name is Dary Muammar and let's just get to the point. Step number 1 is to buy a new slider. Slider yang aku punya di sini adalah Zypon Micro 2 yang sudah dilengkapi dengan foot dumping technology, dan aku tidak merekomendasikan kalian untuk membeli slider ini karena harganya sekitar 4 juta. Tapi jangan khawatir, ada alternatif lain, yaitu adalah slider DIY by Semut. Dan harganya sudah dibanderol dengan harga yang bersahabat. Itu menurutku. Slider ini juga menyediakan banyak sekali opsi ukuran panjang yang bervariasi, mulai dari 30 cm, 50 cm, 70 cm, dan 100 cm, tergantung kebutuhan kalian. Dan tentunya kalian bisa membelinya di online marketplace. Daya tahan dari slider tersebut juga sangat kokoh, awet, dan terbuat dari aluminium. Dan movement smooth yang diperoleh dari slider ini aku kasih nilai 8 dari 10. Sekali lagi, untuk pemula aku sarankan untuk membeli slider bermerek Semut. Untuk kedepannya kalian bisa bikin konten even for making films. Tips number 2, bermain dengan pulling focus. Bermain slider itu nggak harus panning, tilting, dan lain-lainnya terus-terusan. Tapi cobalah waktu kalian melakukan movement tersebut, kalian mengkombinasikan dengan cara memutar cincin fokus lensa kalian. Contoh, salah satu trik shotku ini adalah namanya reveal shot. Dimana trik tersebut, di saat aku panning ke kanan, yang awalnya fokus ke talent pertama, lalu ada talent kedua masuk frame, cincin fokusku langsung aku putar dan beralih fokus ke talent kedua. Tips number 3, beli sebuah fluid head. Ya, sebuah fluid head. Dan di sini aku sarankan kalian untuk membeli yang murah dan enak dipakai, yaitu adalah Yunteng 950. Dengan adanya fluid head tersebut, kalian bisa memiliki extra handle yang setidaknya nyaman untuk menggerakkan slider tersebut. Sekaligus kalian bisa melakukan trik shot yang bervariasi. Contoh, parallax, push and tilting, dan lain-lainnya. Tips number 4 yaitu adalah pahami yang namanya slider, gimbal, and also warp stabilizer. Cara kerjanya mereka ini semua karena berbeda. Gimbal sama slider itu fungsinya sama untuk menciptakan gerakan yang sangat halus, tapi bedanya gimbal ini lebih bebas untuk bisa bergerak. Dan warp stabilizer itu adalah salah satu fitur yang ada di software editing kalian yang fungsinya membenarkan rekaman yang tadinya awalnya kalian shaking jadi smooth seperti ini. Tapi perlu diingat, kalau shot kalian dari awalnya waktu produksi sudah bener-bener kalian usahakan loh ya, supaya nggak shaking maksudku. Kalau dari awal shotnya kalian penuh shaking, terus ditambah warp stabilizer, jadinya seperti ini. Hasilnya kepotong dan bergerak seperti jelly. Oh ya, software yang aku pakai di sini adalah Adobe Premiere Pro 6 2017. Tips number 5 itu adalah beli sebuah tripod or sandbag. Belilah sebuah tripod yang setidaknya mahal, kuat, tahan lama, awet, trot, anjing koplok. Kalau nggak gitu, belilah sebuah sandbag, lalu sandbagnya isi dengan pasir. Lalu taruh di semacam hook tripod yang kalian punya. Dua opsi tersebut sangatlah wajib kalian pilih, biar waktu kalian memakai slider yang berat, tripod kalian juga bisa menahan beban dari slider tersebut. Oh ya, atau juga semakin slider kalian panjang, well aku sarankan kalian memakai 2 tripod biar seimbang. Bonus tipsnya itu adalah sebuah storytelling. Apapun yang kalian rekam pakai slider, gimbal, or warp stabilizer, something like that, itu harus mencitrakan sebuah pesan cerita di dalam shot tersebut, okay? And as also, always keep practicing with what you do, mate. So that's it for today, for this week. Thank you so much for watching. Jangan lupa berikan tombol like, comment, share, subscribe, and it's also notifikasi bell di bawah. Karena berikutnya kita akan membahas shot-shot macam slider yang akan aku bahas nantinya. So yeah, my name is Dary Muammar. So that's it for video. Shut up for video. So that's it for shit. Tonton. Haja.